pertama saya sendiri, Melinda Saryosa Fitri sebagai moderator. Yang kedua, Frida Rasta Riela sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, lalu Muhammad Halil sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Febi Ratungguisang sebagai pemateri ketiga. Yang kelima, Fikri Zulkarnain sebagai pemateri keempat. Yang keenam, Jian Ray sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir, Lorenzo Slado sebagai pemateri keenam. Latar belakang dari fakta dan opini. Dalam sebuah informasi, fakta merupakan kejadian yang nyata, sungguh-sungguh terjadi dan diketahui oleh semua orang. Adapun opini merupakan gagasan atau pendapat yang dikemukakan dan bersifat subjektif. Namun dalam sebuah informasi, fakta dan opini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi tiga, yaitu pengertian fakta, pengertian opini, dan bagaimana contoh fakta dan opini. Tujuan penulisan juga terbagi menjadi tiga, yaitu mengetahui tentang pengertian fakta, mengetahui tentang pengertian opini, dan menjelaskan contoh fakta dan opini. Manfaat penulis. Yang pertama, bagi penulis menambahkan wawasan serta pengertian perbedaan serta contoh fakta dan opini. Yang kedua, bagi pembaca menambah wawasan tentang pengertian, perbedaan, contoh, fakta, dan opini, serta menjadi referensi untuk penulis yang berkaitan dengan fakta dan opini. Dan yang ketiga, ada menambah koleksi buku di perpus maupun di rumah masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari fakta dan beserta contohnya. Jadi, fakta merupakan suatu hal atau keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Selain itu, fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh alat indera manusia atau data keadaan nyata yang telah terbukti dan menjadi suatu kenyataan. Fakta juga dapat berarti apa yang ada, apa yang dilihat, apa yang disaksikan, dan apa yang dirasakan, sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu peristiwa yang terjadi. Fakta selalu benar karena ia menyatakan apa yang ada. Berikut ini merupakan contoh dari kalimat fakta. Yang pertama, Insinyur Soekarno menjadi presiden pertama di Indonesia. Yang kedua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh yang ketiga misalnya, Frida Rasta lahir pada tanggal 23 Maret 2003. Opini merupakan gagasan atau pendapat yang dikemukakan dan bersifat subjektif. Nah, ini dikutip dari Adi Abdul Somad 2007 nomor 3. Adapun pendapat lainnya, opini atau gagasan adalah pikiran atau anggapan seseorang tentang suatu hal. Ini dikutip dari Kosasih nomor 2007.2 nomor 4. Adapun contoh-contoh opini adalah sebaiknya kamu tidak melakukan hal itu. Nah, di sini ciri-ciri dari kalimat opini adalah dari kalimat sebaiknya, itu menandakan bahwa itu adalah opini atau pendapat dari dia untuk seseorang. Adapun contoh lainnya adalah menurut saya Anda tidak melakukan hal tersebut atau hal itu. Nah, ciri-cirinya di sini adalah sebaiknya. Nah, dari kata sebaiknya ini adalah menandakan bahwa dia memberikan pendapatnya kepada seseorang. Adapun contoh yang ketiga adalah ada baiknya kamu tidak melakukan hal itu. Nah, dari kata tersebut bahwa menandakan bahwa dia memberikan suatu pendapatnya atau gagasan atau opininya kepada seseorang. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ciri-ciri kalimat fakta. Keakuratan sebuah kalimat fakta tidak selalu menjamin keakuratan sebuah kalimat arti. Fakta
Fakta yang akurat yang dipilih atau disusun secara longgar dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit memberi tekanan, dan dengan menyisipkan fakta-fakta yang tidak relevan atau dengan menghilangkan fakta-fakta yang seharusnya ada di sana, pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu. Ciri-ciri kalimat fakta ada 4, yaitu yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, dan waktu kejadian. Yang ketiga, memiliki narasumber yang dapat dipercaya dan bersifat objektif. Dan yang terakhir, dapat dipastikan kebenarannya. Ya, jadi baik, saya akan menjelaskan tentang jenis fakta. Jenis fakta terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, jenis fakta umum, dan yang kedua, fakta khusus. Jadi fakta umum ini yaitu fakta yang berlaku sepanjang zaman. Contohnya itu matahari yang terbit di timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Kemudian yang kedua yaitu fakta khusus. Fakta khusus yaitu fakta yang kebenarannya berlaku satu atau beberapa waktu tertentu. Contohnya yaitu sopir yang mengendarai mobil. Saya akan menyampaikan materi saya, yaitu ciri-ciri kalimat opini. Baik, informasi dapat disebut opini apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi tanggapan terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, berisi jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, dan apa. Yang ketiga, yaitu bersifat subjektif. Dan ciri-ciri kalimat opini yaitu 1. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Bersifat subjektif. 3. Tidak terdapat narasumber. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki data yang akurat. Baik, saya akan melanjutkan materi menjelaskan tentang opini perorangan, opini pribadi, dan opini publik. Yang pertama, opini perorangan. Opini perorangan merupakan opini yang dikemukakan oleh seseorang secara terbuka di muka lainnya yang sedang berkumpul atau berada dalam kelompok, baik formal maupun informal. Contohnya seperti pendapat para ahli bahwa pada tahun 2010 di Indonesia penduduknya berjumlah 300 juta jiwa. Yang kedua, opini pribadi. Opini pribadi merupakan opini yang dikemukakan kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengannya ataupun yang dipercayainya. Pendapat atau opini pribadi mengandung unsur-unsur intimidasi. Yang ketiga, opini publik. Opini publik, kesatuan pendapat yang timbul dari sekelompok orang yang berkumpul secara spontan dan membicarakan isu yang konferensional. Opini publik adalah hasil interaksi atau dedikasi atau penilaian yang sosial antara individual tersebut yang berdasarkan perihal pikiran yang sadar dan rasional yang dikemukakan baik secara tulisan maupun secara lisan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.